Dalam skenario ini, saya berperan sebagai konselor BK yang melakukan sesi konseling individual dengan seorang siswa yang memiliki masalah kurang percaya diri untuk berbicara di kelas. Siswa ini merasa gugup, takut salah, dan akhirnya sering diam, meskipun sebenarnya ia ingin menyampaikan pendapatnya. Di dalam sesi ini dilakukan di ruangan BK. Saya menggunakan keterampilan konseling mulai dari attending, komunikasi perasaan, main skill, eksplorasi masalah, mempersonalisasi, mengembangkan inisiatif, hingga mengakhiri konseling. Nah, tema yang saya gunakan adalah siswa yang kurang percaya diri untuk berbicara atau berpendapat di kelas. Dalam sesi ini ada dua peran, yaitu konselor dan konseli. Jadi kami tidak bisa bilang ya, kita mau berusaha aja, semua yang mau ceritakan di sini aman. Tidak akan saya lari ke satupun tanpa seizin kamu. Kalau kamu belum siap cerita panjang, tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja ya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Masih buruk, Ibu. Wajar itu, banyak yang awalnya juga begitu. Yang penting kamu bisa nyaman dulu ya. Kamu bisa tarik nafas dulu kalau mau. Dan kalau kamu sudah agak tenang, kamu bisa mulai cerita hal yang mulai kamu rasakan akhir-akhir ini. Saya dengar kamu itu sering terlihat mau bicara, tetapi akhirnya sering diam. Saya ingin tahu dari diri kamu sendiri, biasanya apa yang kamu rasakan saat itu? Saya sebenarnya jawab dulu, tapi pas bicara saya tiba-tiba tegang dan terus takut. Nggak ada yang salah. Jadi ada keinginan untuk bicara, tapi muncul rasa takut yang kuat begitu. Ya Ibu, persis begitu Ibu. Takut salah, takut diketawain. Ya Ibu, persis begitu. Kapan mulai terasa seperti itu? Karena ada pengalaman sebelumnya? Karena Ibu, waktu SMP saya menjawab pertanyaan yang salah, tapi teman-teman saya tertawa. Dan sejak itu saya merasa jadi takut Ibu. Kalau pengalaman itu cukup membekas ya, dan sampai sekarang masih terasa pengaruhnya. Ya Ibu. Oh, kalau di kelas sekarang apa yang biasanya saat itu kamu mendapat? Di kepala saya langsung muncul pikiran, nanti saya salah dan nanti ditolak, nanti dibilang sok pintar. Jadi pikiran itu muncul otomatis begitu. Iya Ibu. Saya membantu kamu melihat pola yang terjadi ya. Ketika kalau mau bicara muncul pikiran salah atau ditawai, muncul rasa takut, kalian juga jadi deg-degan, akhirnya kamu diam. Benar begitu? Iya Ibu, begitu sekali yang saya rasakan Ibu. Kalau kamu perhatikan, sebenarnya dia ini punya keinginan yang kuat untuk berbicara, tapi pikiran-pikiran kamu itu yang bikin mundur. Menurut kamu pikiran itu bersumber dari mana? Kayaknya Ibu dari pengalaman SMP saya Ibu. Dan pikiran itu muncul otomatis tanpa kamu sadar, bukan begitu? Iya Ibu, betul sekali. Kalau kamu membandingkan kemampuan kamu sekarang dengan saat SMP, apa yang apa kamu sudah merasa lebih memahami pelajaran? Iya Ibu, cuman rasa takut saya masih ada Ibu. Berarti kemampuan kamu itu sebenarnya meningkat, tapi rasa takutnya yang belum itu berubah. Nah, di sini saya senang kamu sering merasa terbuka. Sekarang kita coba pikirkan ya langkah-langkah yang bisa kamu lakukan pelan-pelan. Kamu bisa berani bicara. Menurut kamu hal apa yang paling penting untuk kamu lakukan dulu apa?
bagus bagus itu satu saja dulu ya, tidak harus banyak. Selain itu ada latihan yang lain yang bisa bantu percaya. Saya kasih beberapa pilihan, kamu pilih yang mana cocok untuk kamu. Yang pertama itu latihan berbicara di depan kaca dan 5 menit ya setiap pagi. Nah yang kedua itu ada latihan self talk positif. Misalnya itu saya bisa, tidak apa-apa salah. Nah yang ketiga yaitu mulai dari lingkungan yang aman ya, bicara dulu di depan dengan dekat sebelum coba di depan kelas. Nah dan yang bisa melakukan itu yang keempat, catatan progres. Setelah mencoba berbicara, coba menulis dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu pelajari. Saya rasa saya bisa, Ibu. Nah, nanti tempat target saja ya minggu ini. Coba kamu 1 kali berpendapat di kelas dan dia panggilkannya menang. Setuju, Ibu. Baik, terima kasih ya sudah baca cerita hari ini. Saya rangkum sedikit saja ya. Hari ini kamu cerita tentang merasa kurang percaya diri untuk bicara di depan kelas, untuk bicara di kelas karena pengalaman masa lalu yang membuat kamu itu takut salah. Kamu sudah melihat pola pikir yang terus muncul, terus kita membuat rencana-rencana kecil untuk kamu. Kamu juga itu bisa pelan-pelan lebih percaya diri. Iya, Ibu, saya merasa lebih jelas. Saya bangga sama kamu sudah berani bercerita. Minggu depan kita latihan perkembangan kamu. Kamu tidak apa-apa baru coba dulu. Yang penting kamu bisa coba dulu ya.